Shalom, selamat pagi saudari-saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Apa kabarnya hari ini? Semoga saudari-saudara semua selalu sehat dan selalu bisa menikmati kasih Tuhan setiap harinya. Sebelum kita memulai aktivitas hari ini, mari kita luangkan waktu sejenak untuk merenungkan firman Tuhan. Dan sebelum kita mulai merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Bapa kami yang baik, pagi hari ini kami datang ke dalam hadirat-Mu. Kami datang penuh dengan ucapan syukur. Kami sungguh bersyukur karena Engkau terus memberkati dan menganugerahkan segala yang baik ke dalam hidup kami. Kiranya berkatilah hati dan pikiran kami agar bisa menikmati dan memahami firman-Mu pagi hari ini. Jadikanlah hati kami seperti tanah yang baik, sehingga ketika benih firman-Mu ditaburkan, benih itu dapat berakar, bertumbuh, dan bahkan berbuah di dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Hari ini kita akan menggali dan merenungkan makna yang mendalam dari Filipi 1 ayat 21. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Saudara, apa arti dari ayat ini? Bagaimana kita bisa menjadikan hidup kita sepenuhnya untuk Kristus, dan mengapa kematian disebut sebagai keuntungan? Hari ini kita akan membahas ayat ini secara mendalam. Ketika Rasul Paulus menulis surat ini, ia sedang berada di dalam penjara. Namun, perhatikan kata-kata yang ia gunakan. Bukan kata-kata keputusasaan, tetapi kata-kata penuh keyakinan. Hidup adalah Kristus. Apa maksudnya? Hidup adalah untuk mengenal Kristus. Artinya, setiap hari kita bertumbuh dalam hubungan dengannya melalui doa, firman Tuhan, dan ketaatan. Hidup adalah untuk meneladani Kristus. Kita dipanggil untuk hidup seperti Yesus, mengasihi, melayani, dan hidup dalam kebenaran. Hidup adalah untuk memberitakan Kristus. Kita hidup bukan hanya untuk diri sendiri, tetapi untuk membawa kabar baik kepada dunia. Saudari-saudara yang dikasihi Tuhan, hidup yang berpusat pada Kristus adalah hidup yang penuh makna. Itu bukan sekedar menjalani rutinitas duniawi, tetapi hidup dengan tujuan ilahi. Bayangkan seorang pelari dalam sebuah perlombaan maraton. Ia tahu bahwa di akhir perlombaan ada hadiah yang luar biasa, sehingga dia tidak akan berhenti di tengah jalan hanya karena kelelahan ataupun kesulitan. Begitulah gambaran hidup kita sebagai orang Kristen. Kita tidak berlari untuk mencari kenyamanan dunia, tetapi untuk satu tujuan utama dan satu tujuan mulia, yaitu Kristus. Seorang pelari tidak terjebak dalam kesenangan sesaat. Ia berlari dengan fokus hingga mencapai garis akhir. Demikian juga kita. Kita tidak hidup hanya untuk mengejar kesuksesan dunia, tetapi untuk mengejar Kristus dan kehendak-Nya. Sama seperti pelari itu, kita juga akan menerima mahkota, yaitu mahkota kehidupan
di akhir perjalanan hidup kita. Bagi banyak orang, kematian adalah sesuatu yang menakutkan. Namun, Paulus justru mengatakan bahwa kematian adalah keuntungan. Apa maksudnya? Mati dalam Kristus berarti bertemu dengan Tuhan. Kita tidak lagi terpisah darinya, melainkan berada dalam hadiratnya yang penuh kemuliaan. Mati dalam Kristus berarti bebas dari penderitaan. Tidak ada lagi air mata, tidak ada lagi kesakitan. Kita masuk dalam kehidupan kekal yang sempurna bersama Tuhan. Mati dalam Kristus berarti menerima mahkota kehidupan. Kita telah menyelesaikan perlombaan iman, dan Tuhan memberikan upah yang kekal. Saudari-saudara yang dikasihi Tuhan, bagi dunia, kematian adalah akhir. Tetapi bagi kita yang percaya kepada Kristus, kematian hanyalah pintu menuju kehidupan yang lebih baik. Karena hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Lalu, bagaimana kita harus menjalani hidup kita hari ini? Hiduplah dengan iman yang teguh. Jangan takut menghadapi tantangan, karena Kristus adalah kekuatan kita. Hiduplah dengan kasih dan pelayanan. Gunakan setiap kesempatan untuk memberkati orang lain dan menjadi saksi Kristus. Hiduplah dengan pengharapan. Jangan takut akan kematian, karena kita memiliki janji hidup kekal. Saudari-saudara yang dikasihi Tuhan, hidup kita bukan milik kita sendiri, melainkan kita serahkan setiap hari kita kepada Kristus dan hidup untuk kemuliaan-Nya. Renungan hari ini begitu mengingatkan kita bahwa hidup bukan tentang diri kita sendiri, tetapi tentang Kristus. Dan kematian bukan sesuatu yang harus ditakuti, tetapi sesuatu yang membawa kita lebih dekat kepada Tuhan. Oleh karenanya, marilah kita hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Marilah kita fokus kepada Kristus. Sama seperti seorang pelari maraton tadi, oleh karena itu, marilah kita hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, sehingga kita bisa mengatakan seperti yang dikatakan oleh Paulus, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas firman-Mu yang boleh kami pelajari pagi hari ini. Ajarlah kami ya Tuhan untuk hidup bagi-Mu setiap hari. Tolong kami untuk tidak terjebak dalam kesenangan dunia, tetapi kami bisa fokus pada tujuan hidup kekal. Kami percaya bahwa hidup adalah untuk-Mu, dan ketika saatnya tiba, kami akan menerima keuntungan yang begitu besar, yaitu hidup bersama-Mu di dalam kerajaan-Mu. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih untuk kasih-Mu yang luar biasa. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.